saya akan mencoba dengan berbeda pola atau konsep. Yang sekarang, maka saya nanti akan lebih banyak berharap ada satu dialog. Ada satu dialog baik dari para penanggap dari ketujuh agama kepada Gus Nizam maupun dari partisipan. Silahkan Gus Nizam dikeroyok. Wah, iki. Nah, bersedia Gus ya? Siap untuk dikeroyok terkait dengan masalah jihad dan terorisme. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini terjadi banyak kegiatan-kegiatan teroris yang terjadi di tanah air. Mulai bom di depan gereja katedral Makassar, kemudian juga banyak lagi para teroris yang tertangkap. Semoga kegiatan ini adalah yang terakhir yang harus terjadi di Indonesia. Tetapi harus kita ketahui bahwa jihad dan terorisme sebenarnya akar masalahnya adalah pada satu radikalisme. Paham radikal. Dari paham radikal meningkat menjadi satu kegiatan teror dan kegiatan yang lain adalah jihad. Mengapa jihad? Karena orang-orang itu ingin masuk surga dan ingin berkumpul dengan 72 bidadari. Nah, bidadari. Ini. Kalau Pak Bekti ingin berkumpul dengan kalau Pak Bekti bidadari, kalau perempuan yang masuk surga ketemu dengan bidadara. Nah ini, kalau bidadari kan perempuan, nah, kalau laki ya bidadara namanya. سلام عليك يا في عشاني وزرعتي عفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم أكيدكم apal Quran hadis senang hafidhi marami kafire dewe tak digateke yen adi akale yen isi kotor
hati akali kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinolan wangi ditirakati diriakai Gegelan solo jangan dilali Gegelan solo jangan dilali Kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja dasya iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatihim minal fitani Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Gus Nizam. Ini Nun Sewu Gus. Ya. Ini mengingat bahwa peserta IMP ini tidak hanya berasal dari tanah Jawa saja. Banyak saudara-saudara kita yang masih belum mengerti arti dari syair tanpa waton. Kira-kira sebenarnya arti dan hakikatnya apa sih, Gus? Terkait dengan syair. Sehingga kalau bisa dinyanyikan dalam bahasa Indonesia itu akan lebih universal lagi sebenarnya ya. Gimana, Gus? Intinya syair tanpa waton ini mengajak kita untuk melahirkan jiwa Muhammad lalu menciptakan pakar diri Gusti melahirkan jiwa Muhammad dan mewujudkan pekerti ilahi. Ada 13 bait syair yang kita nyanyikan tadi baru 3. Kalau diterjemah begini Pak Ucong. Banyak yang hafal Quran Al-Quran hadis tapi sukanya mengkafirkan orang lain. Nggak pas kau tuh kalau dinadakan. Ya, Gus. Ya. Dalam soalnya. Jadi banyak yang hafal Quran, hafal hadis, siangnya puasa, malamnya berjaga, qiyamul lail, sholat malam berdoa, tapi ilmunya belum melewati tenggorokan, belum sampai ke sanubari, sehingga ilmu yang mestinya untuk menghukumi dan menghakimi dirinya sendiri digunakan untuk menghukumi dan menghakimi orang lain. Ya. Itu karena belum bertasawuf, syariat bloko, belum berhakikat. Nah, itu yang kemudian kalau dibiarkan lama-lama bisa menjadi teroris. Ya. Ya. Nah, padahal, memang ini ya gimana, Gus? Ya, padahal mestinya berapapun ilmu yang dikuasai hendaknya semakin tinggi ilmu semakin rendah hati.
Semakin benar pemahaman, semakin pandai menyalahkan diri sendiri. Anu nudingnya melungker, Pak. Tidak berani menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain. Kecuali itu wilayahnya atau muridnya. Nah, duduk muridnya, duduk anaknya, kawan. Iya. Atau bisa kita simpulkan begini, Gus. Kebiasaan kita kan begini. Sebenarnya kalau kita mau menyalahkan diri kita, itu sebenarnya ada satu istilah tata apa ya, suposito di dalam orang Jawa itu dengan mengatakan begini. Jadi tangan kita monggo. Jadi begini, sebenarnya 4 kesalahan itu ada pada diri kita, yang satu ini sebenarnya pada orang lain. Sehingga kita bisa begini. Jadi, nah tangan kita begini. Jadi 4 ini sebenarnya adalah milik kita. Jadi kesalahan yang terbesar adalah yang ada pada kita. Nah, apakah benar, Gus? Ada satu istilah bahwa agama itu jangan hanya digunakan sebagai ilmu pengetahuan semata, tapi harus diaplikasikan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Bagaimana, Gus? Benar sekali, memang agama itu bukan ilmu pengetahuan, agama itu laku. Ad-dinu khuluqun waladina liman la khuluqa lah. Agama itu perilaku mulia seseorang. Maka tidak ada agamanya yang tidak ada perilaku mulianya. Agama itu karakter mulia. Maka siapa yang tak berkarakter mulia, ia bukanlah insan beragama. Bukan beragama itu ciri-cirinya, tanda-tandanya pandai berkhutbah, pintar nulis buku, kemudian diundang ceramah, seminar. Bukan, kalau itu mahasiswa belum lulus S1 saja banyak. Tapi beragama itu bertuhan. Bertuhan itu bersifat sifat termulia. Ya. Sampai tidak ada batasnya. Menyandang sifat mulia yang bagaimanapun ada di atasnya. Masih ada lagi dan terus masih ada. Tidak akan pernah bisa mentok. Nah, disitulah tantangan kita kalau perkumpulan Indonesia merayakan perbedaan ini, kita pahamkan saudara-saudari kita bagaimana beragama yang benar dan baik menurut keyakinannya masing-masing. Saya mewakili Islam, Pak Utuh Penghayat, dan lain sebagainya, ya harus bertanggung jawab untuk mengajak saudara-saudaranya beragama yang benar dan baik. Luar biasa, Gus. Tetapi, Gus, ini terkait dengan sekarang saya masuk pada masalah teroris. Kita kan juga harus mengakui, Gus. Ya, kita harus mengakui bahwa di dalam KTP para pelaku teroris itu juga ada satu kolom agama Islam, Gus. Sehingga muncul satu stigma ini bahwa Islam itu identik dengan kekerasan. Bagaimana, Gus? Kalau ada orang yang mengatakan begitu, Gus? Ya itu memang sudah nasibnya Islam, dikuyok-kuyok, diarani sih enggak. Itu kayak jadi nasib sudah gitu. nasibnya. Ya. Iya. Kayak kalau sudah nasib. Bukan, itu kenyataan, Pak. Iya. Kenyataan memang begitu di dunia manapun ini. Ya, itu tantangan bagi kami bahwa sesungguhnya Muslim yang benar tidak seperti yang disangka oleh umumnya masyarakat. Bahwa Muslim yang benar tidak seperti yang dituduhkan Amerika dan lain sebagainya, dunia Barat, tentang keganasan atau kebuasan umat Islam. Islam yang benar, terutama di akhir zaman sekarang ini, itu ada di kelompok para sufi. Ya. Yang jangankan sesama manusia, sampai lamuk gak wani mateni sembarangan, Pak.
jangankan sesama manusia, terhadap binatang yang tidak harus dimuliakan, sufi itu tidak berani sembarangan membunuh. Jadi benar-benar berpantang membuat orang lain resah, gelisah, dan lain sebagainya dan seterusnya. Bahkan lingkungan atau terhadap makhluk lain, tanaman, binatang, alam, dan seterusnya dan sebagainya. Benar-benar cerminan rahmatan lil alamin. Ya. Ya, adapun kalau ada seorang muslim yang tidak mencerminkan rahmatan lil alamin, itu muslim musliman atau muslim musiman. Ya, muslim itu kejiwaan. Muslim itu ruh, Ya. bukan KTP. Mau orang agama apa bikin KTP Islam mudah betul. Betul, Gus. Ya. Iya, Nah, maka banyak nanti besok KTP yang masuk surga. KTP bukan ini dong. bukan orangnya ya, Bukan. bukan orangnya. KTP-nya masuk surga. Ya soalnya sudah elektronik, Gus. Nah, iya. Kalau KTP-nya masih lama belum, nggak bisa masuk surga. Tapi Ya, kalau sudah nggak elektronik, bisa. langsung ya. Ya, nggak usah ditemani telah nek. Baik, Gus. Jadi, Ini persoalan kita bersama. Ya. Sesungguhnya teroris tidak hanya di Islam. Di setiap pemeluk agama yang nanggung. Kebetulan Indonesia mayoritas Islam. Kebetulan. Ya. Kemudian kelompok-kelompok teroris itu mereka-mereka yang tidak kebagian kue lah atau tidak dikasih ruang gerak lah atau apa sehingga itu ungkapan protes saja. Betul. Iya kan, istilah barisan kecewa atau apa lah. Barisan sakit hati, Gus. Ya sakit hati atau kurang enak badan atau apa itu. Ya. Artinya jadi nggak benar, Gus ya. Kalau misalnya di surga itu ada 72 bidadari itu nggak benar, Gus ya. Itu nggak benar, kok sedikit sekali. Ya itu. Nggak kok sedikit gitu loh. Kok sedikit sekali cuma 72. Kan diajari selingkuh, Gus. Di sana. Iya. Bahkan ada kalau sudah di sana itu nggak ada haram. Nah, bahkan di sana itu ada salah seorang ustadz, Gus, di televisi yang mengatakan bahwa nanti orang-orang yang jihad itu akan bisa merasakan nikmatnya pesta seks di surga. Meskipun itu tidak dicabut, tapi sudah terlanjur untuk di. Aduh. Ini yang sebenarnya kalau itu meresahkan, Gus. Kalau itu dia belum puas itu. Yang berbicara begitu itu menandakan kebutuhan seksnya belum puas. Wah ini. Monggo sekarang apakah kita sekarang dialog, kita serahkan kepada aja, Gus ya, kepada para penanggap ini terlebih dahulu. Monggo, saya awali aja dari Pak Bekti ini. Monggo Pak Bekti, kalau ada sesuatu. Saya ngasih pemaparan dulu, Pak Jo. Oh begitu, baik. Iya, Gus. Ya. Lali aku ya, sampai lali. Ya sesuai judul, Pak Jo. Iya, sampai lali. Maaf, mohon maaf ini, Gus. Maaf ini. Ya. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anta rabbi la ilaha illa anta. Subhanaka min haitsu anta walhamdulillahumma rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrika Muhammadin khalqika wa asada kaunika ridha khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa ridha kalimatik mas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnati wa amitna ala millati wa syurna fi samrati wa ba'd. Saudara-saudaraku terkasih dari semua agama yang disahkan oleh negara yang saya kasihi, saya banggakan, pemirsa Zoom acara EMP rutin setiap Senin yang biasanya jam 7.17 hingga jam 9.17 . Kali ini
karena Ramadan ini teman-teman lintas iman yang lain mengalah demi Islam karena di pukul 19.17 pukul 7.17 itu kami serentak melaksanakan ritual yang namanya tarawih. Ada yang sampai malam hari biasanya. Kalau di pesantren kami biasanya 1 jam. Kira-kira jam 8:15 selesai. Untuk itulah maka terima kasih atas kebesaran hati saudara-saudara lintas iman. Waktu diajukan jam 3.17 hingga jam 5.17. Sesuai dengan judul materi yang ditawarkan, jihad dan terorisme. Di sini tidak ada agama, bukan jihad Muslim atau Kristen atau apa enggak. Jadi sifatnya umum. Jihad dan terorisme. Pengertian jihad ada 2. Ada jihad kecil, ada jihad besar. Jihad kecil adalah perang melawan musuh luar diri. Sementara jihad besar perang melawan musuh sendiri, yaitu musuh siji kakean. Ini yang saya pakai kaos ini. Nah, ini jihad besar ini. Pamer. Musuh siji kakean, konco sewu kurang. Iya pamer Pak. Musuh siji bukan siapa-siapa yang melawan diri sendiri. Musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Itu pengertian jihad besar. Sebelum kita mampu menaklukkan atau menundukkan musuh besar kita atau musuh bebuyutan kita, yaitu hawa nafsu kita sendiri, kalau penganut tasawuf belum boleh melakukan jihad kecil, yaitu perang melawan musuh luar diri. Dan seperti itu di zaman Nabi kita dulu. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa 1, 2, 3 anak muda yang ingin gabung ikut perang bersama Nabi ditolak secara halus oleh Nabi dengan, apakah ibumu masih ada wahai anak muda? Anak muda menjawab, masih. Oh, kalau begitu kamu jihadnya di rumah saja, bantu ibumu. Dikongkon keluarga gitu. Alias ditolak oleh Nabi karena Nabi tahu si anak muda ini belum selesai dengan dirinya atau belum melakukan jihad akbar, jihad terbesar. Sebagaimana peristiwa yang dialami oleh para sahabat setelah Perang Badar selesai. Perang Badar adalah peperangan yang paling besar yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya berperang sebanyak 27 kali. 9 kali Nabi memimpin langsung di medan perang. Dan dari 27 peperangan itu, Nabi dan para sahabat mengalami kekalahan sekali, yaitu di perang Uhud. Dan di antara 27 peperangan itu yang terbesar dan paling bersejarah adalah perang Badar, di mana jumlah pasukan Islam hanya 313, sementara musuh 10.000 lebih. Secara hitungan manusiawi, hitungan matematika logika, tidak masuk di akal jumlah 313 dengan senjata yang ala kadar melawan musuh jumlahnya 10.000 lebih bersenjata lengkap. Berikut
baju perang besi, kuda dan lain sebagainya. Pokoknya mereka bersenjatakan lengkap. Memang benar waktu itu Allah mengutus bala bantuan yang tidak kelihatan, di mana itu doa Nabi dikabulkan oleh Allah, kemudian Allah membantunya dengan mengirimkan pasukan berupa berpuluh-puluh ribu malaikat, 70.000 malaikat lebih dikirimkan untuk membantu pasukan Badar yang beberapa hari melakukan peperangan itu. Di hari sebelum akhir pasukan tinggal sedikit, maka Nabi berdoa dengan gemetar memohon kepada Allah, Allahumma in tahlik hadhil isabah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika pasukan Islam yang tinggal sedikit ini engkau musnahkan, engkau habiskan, maka tidak ada yang menyembah engkau setelah hari ini. Dengan emosi yang meluap-luap, Nabi berdoa seperti itu. Di samping sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq menepuk-nepuk pundak Nabi. Seakan-akan Abu Bakar As-Siddiq yang lebih yakin daripada Nabi. Tenang saja, wahai Rasulullah. Janji Allah pasti. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Melihat Abu Bakar teguh seperti itu, Nabi tenang dan bisa istirahat yang cukup, yang enak untuk melakukan peperangan lagi di esok harinya. Nah, di hari terakhir semangat juang umat Islam yang tinggal sedikit itu benar-benar di luar dugaan masing-masing. Benar-benar tidak ada perasaan takut sedikit pun menghadapi musuh yang jumlahnya 10.000 lebih itu. Kemudian berkat rahmat dan pertolongan Allah, kiriman malaikat itu, pasukan musuh yang jumlahnya 10.000 lebih senjata lengkap tadi itu kocar-kacir dan lari terbirit-birit. Akhirnya menanglah pasukan Islam yang jumlahnya hanya sedikit itu. Wajar kemudian setelah menang, masing-masing mereka membanggakan diri masing-masing. Aku telah membunuh sekian banyak kepala musuh. Melihat kebanggaan yang ada di para sahabat Nabi itu, Nabi kemudian bersabda, kita barusan menang dari peperangan kecil. Mari kita kembali ke Madinah dan di sana kita akan melakukan peperangan besar. Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad terbesar. Sontak para sahabat tidak sambung, nggak paham yang dimaksud Nabi, kemudian bertanya, jihad akbar yang bagaimana ya Rasulullah? Karena pengalaman peperangan yang sudah berkali-kali disimpulkan oleh para sahabat bahwa perang Badar inilah perang yang terbesar. Rasulullah menjawab, jihadun nafsi. Perang terbesar itu adalah memerangi diri sendiri. Langsung diam semua, sahabat-sahabat tidak berani lagi membanggakan diri atas capaian peperangan yang barusan dialami. Di samping banyak lagi ayat yang menerangkan bahwa wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Dan tidaklah engkau memanah saat engkau memanah mengenai sasaran kecuali sejatinya atau hakikinya Allah lah yang memanah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan sungguh tidaklah kalian berkehendak yang itu bermanfaat bagi kalian kecuali sejatinya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat di perjalanan kembali ke
Madinah di ngajeni tasawuf waktu ceritanya. Di ngajeni tasawuf, dia gak wani bangga diri. Nggak berani merasa hebat, nggak berani merasa bisa dan lain sebagainya seterusnya. Ya itulah yang kemudian diamalkan oleh para sufi. Di mana kudu gimana betul? Ojo pinter rumongso, gimana? Ojo rumongso pinter, pinter rumongso. Ojo rumongso bisa. Ojo rumongso bisa rumongso. Ojo rumongso bisa rumongso. Yeah. Ya itu tasawuf itu. Ojo rumongso bisa rumongso. Jangan merasa bisa. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa. Yang bisa hanya Allah. Bisa rumongso, bisalah merasa abdi atau hamba, yaitu merasa tidak bisa apa-apa. Bisa begini begitu itu dibisakan, mampu begini begitu dimampukan, karena kita adalah objek, subjek hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah maka bisa dipahami seorang Muslim yang teroris bukanlah ia hamba Allah yang sesungguhnya. Karena hamba Allah yang sesungguhnya itu cerminnya seperti Nabi dan para sahabat, para wali yang jiwanya jiwa kasih tak pilih kasih, mengalah. Pokoknya sing apik-apik tok lah. Nggak mungkin hamba Allah yang dipilih itu melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, yang meresahkan, yang merugikan dan seterusnya. Maka saya tegaskan di sini, teroris-teroris yang mengatasnamakan Muslim itu Muslim KTP saja, belum Muslim ruhani, belum Muslim hati, belum Muslim hakiki. Dipastikan mereka pemahamannya dangkal. Kalau meminjam istilah Gusmus, ngaji ini tutup bab odop, terus leren. Ngajinya baru sampai bab odop itu marah-marah, terus berhenti, nggak diteruskan. Jadinya ya marah-marah. Mestinya ramah-ramah. Seorang Muslim itu harusnya ramah-ramah, cinta damai. Nah, kok ini marah-marah, cinta kacau, cinta onar. Nah itu bukan Muslim. Sebagaimana ISIS internasional, ini semua ulama Islam telah berkumpul dan menfatwakan kesesatan mereka, memutuskan tanpa ragu bahwa mereka bukan Muslim, walaupun mereka mengaku Muslim, sholat 5 waktu dan seterusnya. Mereka sesungguhnya pemain politik yang mengatasnamakan agama Islam, mencederai dan menistakan kesucian agama Islam. Mereka itu musuh para sufi. Memang yang berani menghadapi terorisme dan sebagainya itu hanyalah kaum sufi yang telah mewakafkan dirinya selama hidup di dunia ini untuk membela kebenaran yang tanpa pamrih, yang tidak ada maksud apa-apa di balik perjuangannya. Mungkin sementara itu, Pak Uto, bisa kemudian kita diskusikan lebih lanjut. Saya suka sekali materi-materi jihad itu. Terima kasih, Gus. Banyak yang salah paham. Yeah. Jadi pada intinya memang setiap kejahatan jangan kita lawan dengan satu kejahatan, tapi lawanlah dengan satu senyum. Ini. Makanya kalau saya melihat kenapa Gus Nizam itu kok sering tersenyum, Gus. Nah, kalau tersenyum itu justru ngangeni sebenarnya, Gus. Senyumnya Gus Nizam ini. Tapi kalau senyum saya itu nggak enak, nanti Pak Bekti nanti yang akan. Baik, silakan. Saya persilakan ini yang pertama tadi seperti tadi saya katakan, saya persilakan Pak Bekti kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Pak Bekti. Terima kasih Pak Uto, Gus Nizam yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera,
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Rahayu. Salam damai sejahtera dari teman-teman Gereja Katolik untuk semua audiens. Sekaligus saya juga selamat sore Pak Oto, ini Pak Rektor Untak hadir, Pak Ketua Pak Mulyanto Nugroho, Dr. Mulyanto Nugroho itu hadir. Ya. Pak Dr. Soekarno MKU hadir. Banyak teman-teman dari kampus Merah Putih yang juga titip salam. Saya sangat memahami apa yang tadi disampaikan, dijelentrehkan oleh Gus Nizam. Jadi kami semakin paham apa yang disebut jihad. Tidak seperti yang selama ini digembar-gemborkan oleh orang-orang yang justru menyalahgunakan nama agama. Kalau bicara terorisme, Indonesia, terorisme itu bukan barang baru. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia memperkokoh diri, memperkokoh identitas dengan ideologi Pancasilanya, yang namanya terorisme itu sudah berkecamuk di Indonesia antara tahun 49 sampai tahun 59 itu terorisme di mana-mana. Meskipun terorisme yang terjadi di mana-mana itu tetap juga menggunakan identitas Islam. Ada Darul Islam, ada Tentara Islam Indonesia. Tapi kami sama sekali tidak mengait-ngaitkan antara masalah politik dengan masalah agama. Karena gerakan-gerakan yang terjadi pada waktu itu semata-mata adalah pemberontakan di bidang politik. Sama sekali tidak ada masalah yang menyangkut agama. Tetapi memang harus diakui bahwa stigma bahwa teroris itu adalah orang Islam, itu kan digembar-gemborkan oleh kapitalis, Pak Oto. Sejak peristiwa 11 September 2001 yang merenggut nyawa lebih dari 3.000 jiwa di Amerika, kemudian disangkutkan pula dengan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, itu lalu stigma bahwa Islam itu teroris, Islam itu radikalis, itu memang sengaja oleh kelompok-kelompok kapitalis itu digembar-gemborkan ke seluruh dunia untuk menutup-nutupi kegagalan Amerika di dalam menguasai dunia. Kan begitu sebenarnya itu. Kalau bicara masalah radikalisme, Pak Oto, Bung Karno itu radikalis, Pak. Karena Bung Karno sejak tahun berusia 22 itu beliau sudah radikalis. Artinya Bung Karno itu ingin mencabut penjajah dari bumi Indonesia. Jadi sebenarnya antara terorisme dan radikalisme itu tidak bisa kita campur aduk demikian rupa. Karena dulu ketika Bung Karno oleh Belanda dicap sebagai pemberontak, sebagai penjahat, sebagai radikalis, itu adalah dalam konteks Bung Karno ingin mengusir Belanda dari Indonesia. Nah, saya tertarik pada yang diucapkan Gus Nizam tadi. Kalau orang beragama itu cuman nanggung-nanggung begitu ilmunya, memang dia bisa terseret ke dalam gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama. Di orang Katolik sendiri, kalau kekatolikannya itu tidak matang betul gitu, juga mungkin di dalam menafsirkan dan melaksanakan ayat-ayat Injil itu juga bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif, yang destruktif. Saya ambil contoh Pak Oto. Kalau kita membaca Yohanes 15 ayat 6. Di dalam Yohanes 15 ayat 6 itu tertulis, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Kalau ini ditafsirkan menurut kepentingan dan menurut pikiran untuk suatu tujuan tertentu, bisa diartikan bahwa orang Katolik itu kalau ketemu dengan orang-orang yang beragama non-Katolik, non-Kristen, lalu seperti diuntingi begitu, lalu dibawa kabur kemana gitu, lalu dilemparkan ke tempat api. Padahal sesungguhnya yang terjadi di dalam ayat itu bukan seperti itu. Artinya barang siapa tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Allah, ya tentu saja tempatnya di neraka sana, dibakar di api neraka. Nah, itulah sebabnya kita memang harus berhati-hati di dalam hal bicara terorisme dan radikalisme. Kita bersyukur dan kita beruntung bahwa negara Indonesia yang kita cintai ini mengidentifikasi teroris itu bukan berdasar agama. Tetapi kalau kita baca di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penanggulangan terorisme, maka yang disebut terorisme itu adalah sebuah perbuatan pidana yang bermotif ideologi. Perbuatan pidana yang membahayakan ideologi, yang membahayakan keamanan nasional, yang membahayakan orang banyak. Jadi, terorisme itu dikaitkan dengan kegiatan politik. Karena kegiatan itu ingin menjungkir balikan ideologi Pancasila untuk diganti dengan ideologi menurut kemauan mereka sendiri. Ini pengakuan resmi dari negara tercinta Indonesia. Jadi bukan salah satu agama, apalagi agama Islam. Jadi saya juga ingin menegaskan motifnya, motif ideologi, motif politik, bukan motif agama. Tentang pelaku-pelakunya, kebetulan KTP-nya itu KTP Islam, ya seperti yang Gus Nisam katakan tadi, nanti KTP-nya naik surga, orang-orangnya itu pasti masuk ke neraka. Begitu Pak Oto, kira-kira yang dapat saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Gus Nisam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Bekti. Kemudian saya ingin menyapa ini saudara saya yang sudah lama ini tidak pernah ketemu ini, Pak Rektor Untak. Nah, Pak Mulyanto, selamat sore Pak Mulyanto. Gang Sonten, Pak. Nah, ini loh. Ini auto, Kapten. Ini Pak Mulyanto ini Pak Rektor ini, saya mohon ini kalau nanti begitu sudah pandemi hilang, nanti IMP akan diuntak loh Pak Mulyanto. Siap Pak Auto. Siap. Soalnya mumpung ada Gus Nisam aku tak DCI. Baik, mungkin ada satu kesan Pak Mulyanto terkait dengan IMP ini. Monggo Pak Mul. Oke, matur suwun. Jadi sebetulnya bahwa ketika matur suwun Pak Oto, Sugeng Sonten Banten, ngampun tadi agak terlambat. Tentang IMP tentunya saya bersyukur bahwa kita harus menghargai perbedaan. Kalau di Islam namanya lakum dinukum waliyatin, bahwa ya kita harus berbeda boleh memang seperti itu, adalah itu. Saya bangga banget karena bahwa Indonesia tentunya bahwa tidak mungkin artinya dihandling oleh satu suku, satu agama, itu impossible. Karena bahwa kita ada banyak suku, hampir ribuan suku, bahasa pun juga demikian, agama pun juga demikian tentunya, sehingga bahwa kita tidak mungkin artinya bahwa kita memahami satu suku atau satu agama. Kebetulan di kampus Merah Putih adalah kita ngugemi kaitannya dengan perbedaan ras, perbedaan suku, karena kampus Merah Putih memang mulai dari Sabang sampai Merauke ada di dalamnya, sehingga kita sering dikenal tentang kampus Merah Putih, kampus nasionalis, dan insya Allah bahwa Untak Surabaya menjadi ketua Untak se-Indonesia, menjadi ketua perguruan tinggi nasionalis Indonesia, dan kebetulan kami membawai 249 perguruan tinggi swasta negeri, sehingga wajarlah kalau kita bagaimana ngupeni Indonesia, bagaimana kita mensejahterakan Indonesia, bagaimana kita menghandling Indonesia, itu tidak bisa artinya bahwa kita harus paham tentang
ideologi nasionalis itu yang kita canangkan hal itu. Itu Pak Oto, dan kami matur suwun dengan adanya IMP ini kita jadi sangat berterima kasih, sangat melek, sangat inilah Indonesia. Indonesia tidak bisa diarab-arabkan. Indonesia tidak bisa di Yunani kan tidak bisa. Ya Indonesia, inilah ciri kita, sehingga kita harus menghandlingnya akan berbeda dengan negara-negara lain. Matur suwun Pak Oto. Matur nuwun Pak Mulyanto. Ini saya juga mengucapkan selamat ini kepada UNTAK. Ini karena izin prodi untuk program penghayat. Jadi prodi penghayat kepercayaan ini telah disetujui oleh Dikti khusus untuk UNTAK Semarang. Jadi Semarang sudah akan menyelenggarakan prodi S1-nya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tinggal izin operasionalnya. Bahkan dari Kemendikbud sudah mencanangkan akan memberikan beasiswa sampai dengan lulus untuk 40 orang mahasiswa yang akan masuk di prodi ini. Selamat kepada UNTAK ini. Siap. Ngatur nuwun. Kampus Merah Putih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini monggo saya kembalikan kepada Gus Nizam terlebih dahulu ini. Ya, terima kasih Pak Oto. Alhamdulillah memang negara kita negara yang bijaksana. Dalam menghukumi teroris, negara kita tidak menisbatkan kepada suatu agama tertentu. Itu saya apresiasi dan setuju sekali. Memang tak satu pun agama memerintahkan perbuatan yang tidak luhur atau tidak berbudi. Maka perbuatan yang sudah disepakati itu adalah perbuatan yang jahat, ya janganlah diatasnamakan kepada salah satu agama. Nggak masuk di akal sehat itu. Maka ini pun harus kita sosialisasikan kepada masyarakat kita bahwa kesadaran kalau pengetahuannya sudah tinggi, dia akan ya sesuai dengan aturan hukum kita bahwa teroris itu jangan dinisbatkan kepada suatu agama. Karena tak satu pun agama mengajak apalagi memerintah untuk berbuat yang semua sepakat itu perbuatan jahat. Itu harus disosialisasikan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Mulyanto, Pak. Bapak Mulyanto, maaf ya, yang telah mengapresiasi kegiatan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung atau mengadakan acara di UNTAK. Siap Gus. Dengan senang hati Gus. Alhamdulillah, terima kasih. Karena ini teman-teman di provinsi-provinsi lain banyak yang berharap bisa diadakan kegiatan atau perkumpulan IMP ini di daerah-daerah mereka. Mudah-mudahan sesuai dengan niat awal pendirian IMP bahwa IMP ini perkumpulan yang terdiri dari beberapa tokoh agama yang matang, yang benar-benar mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara benar dan baik, sehingga berkepribadian yang sesuai dengan 5 Pancasila, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, jiwanya jiwa ketuhanan, raganya raga kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian misi hidupnya persatuan Indonesia, dan selalu menjunjung tinggi musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu, kemudian mengutamakan keadilan secara merata. Mudah-mudahan harapan MP ini sepeninggal kita semua nanti tetap berjalan sesuai dengan harapan para pendiri, yaitu yang didirikan oleh 7 agama, 6 agama dan 1 aliran
kepercayaan, tapi agama yang telah 7 agama yang disahkan oleh NKRI kita. Ya, teroris adalah musuh semua manusia. Teroris adalah perbuatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Teroris adalah perbuatan jahat yang nisbatnya sangat jelas ke iblis, setan, dan manusia yang tidak mengenal moral, yang biadab, yang tidak punya hati, yang tidak bernurani, yang akalnya sama sekali tidak sehat. Apapun agama yang dipeluk, kalau tidak ada perilaku mulia dan akalnya sudah tidak sehat, dia bukanlah insan beragama. Lebih-lebih kalau menisbatkan ke agama Islam. Karena arti Islam adalah mendamaikan. Orangnya disebut muslim. Arti harfiah, arti kamus saja, muslim itu orang yang mendamaikan lingkungan. Otomatis ia harus mendamaikan dirinya sendiri dulu. Harus selesai dengan dirinya sendiri. Kalau belum selesai dengan dirinya sendiri, tidak mungkin bisa menyelesaikan keluarganya yang dipimpin atau lingkungan di mana ia tinggal dan lain sebagainya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang telah selesai dengan permasalahan seluk-beluk diri sendiri, kemudian mengabdikan diri kepada bangsa, negara, dan agama kita masing-masing. Sementara sekian dulu Pak Oto. Iya, Lanjutkan ya. matur nuwun, Gus. Kemudian saya juga mendengar katanya Gus Rizam juga akan menyanyikan lagu dangdut. Menyanyikan apa, Gus? Al-Munajat. Bukan dangdut Pak Oto. Aku munajat Pak Oto. Ya, Lagu baru ini. Ya, keliru didik lho, Gus. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau Pak Oto itu sudah dimaafkan terus. Iya. Ya. Bisa dimulai, Gus? Bisa. Monggo. Tapi saya dengan 9 bidadari nyanyi Bang. Kok tambah sekarang, Gus? Iya, terus nambah. Kalau kelompoknya namanya tetap 7 bidadari. Kalau orangnya itu nambah terus, Pak. Nambah terus ya? Ya. Baik. Ya. Kalau sudah siap sekarang, Gus, untuk bisa dinyanyikan sekarang atau masih menunggu? Ya, sudah siap. Sudah siap? Enggak, wis. Ya. 9 bidadari. Ya. Terus sofa wal wafa. Tahu begitu tadi Sekarang saya bidadarinya kesana. malu-malu, Pak. Di belakang ini. Oh, di depan malah. Iya, belakang kamera. Allah. Ya, paham. Bisa. Allah. Terus nanti yang kedua apa, Bang? Iya, Laisa terus sampai anta-anta dulu. Ayo. Ya, pokoknya ngerene nyedek ngene. Allah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Qulna ya Allah. Qala ya Allah. Kullama qulna ya Allah. Qala ya
laisa fid dar mudirani laisa li syauq ma'syuqani laisa fid dar mudirani laisa li syauq ma'syuqani laisa fil qalbi hubbani laisa lil kauni rabbani laisa fil qalbi hubbani laisa lil kauni rabbani anta 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 la ilaha illa anta 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 la ilaha illa anta أوجدنا الكل أنت ما شهدنا إلا أنت أوجدنا الكل أنت ما شهدنا إلا أنت. Ya, ini dangdut kita, Pak. Anak Gus, Ya, yang bidadarinya ini. bidadarinya nggak kelihatan, Pak. Malu-malu, Pak. Oh, ya, namanya masih belum prabidadari berarti Gus. Ya, perang ya. Baik, nanti akan ada satu lagu lagi, tapi yang akan dinyanyikan dari saudara kita yang dari agama Buddhis, nanti dari agama Buddha. Dan sebelumnya saya atas nama keluarga besar dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus juga dari keluarga besar Indonesia Merayakan Perbedaan, menyampaikan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Dan saya persilakan dari agama Hindu terlebih dahulu untuk memberikan satu tanggapan. Saya persilakan. Siapa? Dari Bapak Insinyur Nyoman Anom, Mediana. Mungkin sudah hadir. Bapak Nyoman Anom. Rupanya masih belum bisa bergabung. Kemudian saya sapa lagi dari agama Konghucu, dari Pak Ajuan. Saya persilakan Pak Ajuan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Pak Oto, Pak Nizam, dan Pak Subekti dan yang lainnya. Selamat sore Pak Juan. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Ayo. Salam Wita Tongkian. Saya dalam hal teroris ini menganggap dan menempatkannya sebagai suatu kejahatan kemanusiaan. Karena di dalam agama Konghucu bahwa semua umat manusia memiliki hati nurani yang baik dan benar dan cenderung untuk berbuat dalam kebenaran sesuai dengan yang difirmankan Tuhan.
Namun demikian, sifat manusia itu ternyata dapat dipengaruhi oleh keserakahan dan juga oleh nafsu yang dapat dibentuk karena pola berpikirnya itu yang telah cenderung kepada egosentris. Dan hal terorisme ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama manapun. Namun demikian, sifat para teroris itu adalah mencari celah dan mencari di mana potensi yang paling besar yang dapat mereka manfaatkan. Dan kebetulan di Indonesia itu umat Islam memiliki jumlah umat yang sangat besar, dan itu menjadi tempat kamuflase yang sangat baik, dan tingkat pendidikan daripada penduduk Indonesia rata-rata masih mudah untuk disusupi oleh ideologi-ideologi yang sangat menyesatkan. Yang seperti kita lihat bahwa terorisme itu adalah orang-orang yang telah dicuci otaknya, sehingga cara berpikir mereka itu sangatlah tidak rasional. Maka saya merasa hal itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama manapun, apalagi agama Islam yang memiliki ajaran yang manusiawi. Hanya satu yang saya dalam pikiran saya selalu mengganggu itu adalah mengapa terorisme itu bertumbuh subur di Indonesia. Dan hal ini seolah-olah ada orang yang membackinginya. Maka ini saya pikir ini adalah PR besar bagi kita, juga bagi tokoh-tokoh agama, untuk bagaimana membendung hal ini menjadi meluas tanpa terkendali. Dan saya juga ingin mendengarkan pendapat daripada Pak Hitam, bagaimana upaya daripada tokoh-tokoh agama Islam di dalam hal membendung atau meminimalisir tentang pengaruh dari terorisme ini di kalangan umat Islam, sehingga tidak ke depan tidak terjadi daya rusak yang demikian besar ini. Demikian Bapak Ibu sekalian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan Ajuan, Bunsu Johan Ajuan dari Konghucu yang ada berdomisili di Medan. Dan sebelum saya masuk kepada penangkap yang lain, saya akan memanggil terlebih dahulu vokalis IMP. Nah, vokalis IMP, Mbak Livun. Baik, terima kasih Romo Oto. Suara saya terdengar jelas? Baik, Mbak Livun. Sudah ya, oke. Jelas. Sebelumnya salam semua saudara. Salam Selamat menunaikan ibadah puasa mulai besok ya untuk saudara kita umat Muslim. Kemudian selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk saudara kita umat Hindu. Oke, berikut saya akan membawakan sebuah lagu, Satu Dalam Cinta dan Kasih Sayang. Jika ada kasih sayang dalam hati kita masing-masing, maka tidak akan ada yang namanya terorisme di dunia ini. Oke, selamat mendengarkan. Setiap
insan di dunia, mendambakan kasih dan sayang untuk mencapai bahagia dalam hidup ini. Saling bina, saling menyayangi. Ulurkan tangan-tanganmu yang indah, genggamlah dengan penuh kasih. Kasih sayang yang ada di dalam hatimu, tebarkanlah untuk semuanya. Genggamlah erat, satukan dirimu di dalam cinta serta kasih sayang. Ulurkan tangan untuk semua yang mendambakan, pancarkan cinta dengan setulusmu. Singkirkan benci dendam di hatimu, jauhkan pula rasa dengki. Mari menyatu, genggam yang erat dalam cinta serta kasih sayang. Genggamlah erat, satukan dirimu di dalam cinta serta kasih sayang. Ulurkan tangan untuk semua yang mendambakan, pancarkan cinta dengan setulusmu. Erat, satukan dirimu di dalam cinta serta kasih sayang. Ulurkan tangan untuk semua yang mendambakan, pancarkan cinta dengan setulusmu. Pancarkan cinta dengan setulusmu. Baik, terima kasih. Salam semua saudara, salam cinta dan kasih sayang. Terima kasih Mbak Lipun. Mbak Lipun. Ada yang satu ingin saya tanyakan ini Mbak Lipun, apa bedanya cinta sama kasih sayang ini? Hanya perbedaan kata saja. Hanya perbedaan kata, tapi artinya sama ini ya. Jadi double-double, jadi cintanya tambah kasih tambah sayang gitu kan. Gitu ya. Jadi banyak. Ya. Soalnya kalau cinta tanpa kasih sayang namanya bukan cinta. Ya betul juga. Tapi kalau cinta dan kasih sayang itu akan bisa menjadi benci. Oh iya begitu. Benar-benar cinta. Nah. Jadi kalau cinta kan ada yang dengan nafsu, dengan juga ada yang dengan tulus ya. Bagaimana itu Romo? Nah ya itu, ini. Oleh karenanya saya katakan kalau cinta bergabung dengan kasih sayang namanya benci. Benar-benar cinta. Nah. Iya. Baik, akan beralih kepada dari penghayat ini sekarang. Pak Naen Suryono. Iya Pak Oto. Nah ini juga ada Pak Widodo. Saya persilakan untuk dibagi-bagi. Pak Widodo masih ini. Pak Naen saja. Ya, terima kasih Pak Oto. Gus Nisam, terima kasih pencerahannya dan juga yang terhormat Pak Rektor Untak. Saya juga mengucapkan terima kasih sebagai Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Pusat bahwa Untak sudah bekerja sama dengan Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat, Dirjen Kebudayaan, dan MLKI, dan organisasi kami sudah bekerja sama rencananya akan mengadakan program studi tentang penghayat kepercayaan untuk
menghasilkan guru-guru penghayat kepercayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakomodir anak didik penghayat kepercayaan untuk bisa mengikuti pendidikan penghayat kepercayaan sebagai pengganti daripada pendidikan agama. Terima kasih sekali lagi dan semoga kerjasama ini bisa bermanfaat untuk kemanusiaan karena penghayat kepercayaan juga ingin mendidik anak-anak SD, SMP, SMA, dan bahkan yang sudah kuliah menjadi anak-anak yang berbudi pakarti luhur sesuai dengan harapan bangsa kita. Dan juga terima kasih juga tadi Gus Nizam sangat banyak memberikan pencerahan terkait dengan apa itu terorisme yang ada di negeri ini. Dan saya yakin semua agama itu mempunyai tujuan yang sama, hakikatnya adalah untuk mencapai manusia yang berbudi pakarti luhur, dan tentunya dengan mencapai berbudi pakarti luhur tentunya akan melakukan hal-hal yang sangat positif dalam kehidupan. Artinya selalu bermanfaat untuk kehidupan. Jadi kalau yang tadi disampaikan bahwa itu hanya, kalau menurut saya itu hanya rekayasa politik untuk menciptakan suasana ketakutan pada masyarakat, menciptakan ketakutan pada bangsa, suatu bangsa, dan ini kuncinya adalah pada tokoh-tokoh agama yang ada, agar kita tetap bersatu padu, membangun kedamaian, membangun kerukunan umat di negeri yang berpancasila ini. Dan saya yakin teroris itu akan gagal di Indonesia selama kita tetap bersatu padu, membangun suasana kerukunan. Sebab mereka itu tujuannya adalah untuk merusak kerukunan, agar orang takut, terus orang kalau sudah takut biasanya sudah tidak mau kemana-mana, terus kalau sudah tidak mau kemana-mana, akhirnya orangnya itu sifatnya individual. Tidak individual itu akhirnya mereka sendiri-sendiri. Tetapi saya bersyukur bahwa IMP ini merupakan wadah atau organisasi yang menciptakan kerukunan, kedamaian, semua tokoh agama yang ada di negeri ini, dan semoga tokoh-tokoh IMP yang membangun IMP dan juga memberikan pencerahan pada seluruh umat, bahkan sampai ke luar negeri, ya ini saya bersyukur, ya saya hanya bisa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tokoh-tokoh agama selalu diberikan jiwa-jiwa Pancasila, selalu diberikan pencerahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mewujudkan kerukunan kedamaian di bumi Indonesia. Karena saya yakin yang disampaikan Gus Nizam ini adalah wujud bahwa agama, terutama Islam, itu adalah cinta damai. Kalau Gus Nizam saya meminjam istilahnya ya rahmatan lil alamin gitu ya. Dan ini sudah diwujudkan oleh leluhur kita bahwa Nusantara itu sejak lama itu selalu cinta perdamaian. Agama apapun yang ada di Indonesia selalu menciptakan kedamaian. Kalau ada orang-orang yang mempunyai jiwa teroris, jiwa intoleransi, bahkan orang-orang yang berjiwa ingin merusak kerukunan dan merusak perdamaian, itu adalah, saya pikir itu hanya oknum, dan itu adalah orang-orang yang tersesat jiwanya, dan saya yakin mereka itu, ya benar Gus Nizam, agamanya agama KTP, karena tidak punya jiwa perdamaian, tidak punya jiwa kerukunan, tidak mempunyai manfaat untuk sesama. Ya semoga di IMP ini mewujudkan kerukunan perdamaian sesuai dengan jiwa-jiwa Pancasila dan menjadi cahaya untuk sesama, menjadi engarso sing tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh negara untuk mewujudkan Gemaripah Lojinawi. Mungkin itu Pak Oto, terima kasih. Oh ya, saya mengucapkan kepada saudara saya Hindu, selamat galungan, dan Gus Nizam dan semua tokoh-tokoh agama di sini untuk mapak magengan ya puasa. Ya semoga di dalam puasa ini selalu menjadi pencerahan bagi jiwa-jiwa yang ada di sesuai dengan sabda Rasulullah Nabi Muhammad.
Mungkin itu, matur nuwun Pak Oto, dan salam untuk semua tokoh agama, salam Pancasila, salam damai, dan tentunya Sebetulnya ya kita berbagi. Saya meyakini bahwa apa yang dikatakan Gus Nisam juga tadi Pak apa yang pembicara di depan juga, memang kalau teroris itu kan memang menimbulkan rasa takut. Nah, menimbulkan rasa takut inilah yang sebetulnya tujuan utama dari para teroris itu sebetulnya itu. Ya kami yakin Indonesia dengan berbagai macam dengan kekuatannya itu pasti akan mampu menghalau itu, tentu saja dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa. Jadi forum ini saya sangat-sangat sangat apresiatif bahwa ini suatu lembaga yang nanti saya berharap ini adalah bersifat nasional, nanti akan mewadai dialog-dialog yang sangat-sangat santun, saling menghormati, dan itu sebuah bukti bahwa Indonesia itu bukan negara yang termasuk dalam konteks teroris. Itu yang saya lihat, dan dari setiap pembicaraan yang di sini mencerminkan betapa tingginya marifat dan spiritualitasnya, sehingga saya sangat berbahagia saya bisa memaksikan orang-orang yang pribadi-pribadi yang sangat luhur dan bisa berbagi di sini. Terima kasih itu Pak Oto. Terima kasih Pak Widodo. Bapak Ibu sekalian, kemudian saya akan memanggil dari tokoh agama Hindu kembali. Dari tokoh agama Hindu, Pak Aryasna, Pak Nyaman Anam belum hadir ini ya. Pak Aryasna, apakah bisa monitor suara saya ini Pak Aryasna? Pak Aryasna sudah ada Pak. Iya. Pak Panggil Pak belum. Aryasna. Bisa Pak. Mangku. Nggih. Pak Mangku. Nanti lo kayak arek cilik kan. Om Swastiastu, kalau tidak ada ya saya yang mau. Nah, ada Pak Mangku. Oh, nggih. Nah, karena Pak Uto pakai baju kaos hitam, saya pakai baju kaos hitam juga. Ya, kita kan memang sehati, Pak Mangku. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Witek Tongtien, Rahayu, salam kebajikan, salam semua saudara, salam damai, salam Pancasila untuk kita semua. Setelah mendengar tadi paparan Gus Nisam, sejalan dengan pikiran saya, karena saya juga mempelajari sedikit-sedikit ya agama-agama besar, termasuk penghayat, ajaran-ajaran agama besar dan penghayat yang ada di Nusantara ini. Seperti yang saya ketahui, Hindu dengan salamnya Om Swastiastu dan Om Santi Santi Om itu maknanya adalah punya cita-cita bagaimana hidup sejahtera dan damai ya, damai di hati, di jiwa, damai bermasyarakat, damai dengan alam semesta, termasuk damai dengan Sang Maha Pencipta. Demikian juga yang saya pelajari, kalau tidak keliru dari teman-teman Muslim, adalah rahmatan lil alamin ya, yang artinya juga damai ya, damai. Ya. Terus demikian juga saudara-saudara kita yang Kristen yang sering
mensosialisasikan kasih sayang, demikian juga teman-teman Buddha, teman-teman penghayat yang salamnya kerahayuan, kan artinya juga damai semua ya, termasuk teman-teman kita yang Konghucu, bersaudara dari segala penjuru. Jadi simpulan saya bahwa tidak ada satupun agama-agama di dunia itu yang mengajarkan tentang terorisme. Jadi terorisme itu adalah merupakan kejahatan gitu. Jadi bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang berada di dunia. Oleh karena itu, sudah barang tentu mari kita bersama-sama menyikapi bagaimana itu tidak terjadi di negeri kita. Mari kita bersama-sama membendung, mensosialisasikan, serta meneruskan kepada generasi-generasi kita selanjutnya agar hal-hal yang bersifat intoleransi, radikalisme, dan yang berujung pada terorisme itu tidak terjadi di negeri kita. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah menjadi komitmen kita bersama, yang berdasarkan Pancasila, ya sudah barang tentu ini akan selamanya kita pegang teguh. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung dengan teman-teman, dengan dipimpin oleh Gus Nizam di Indonesia Merayakan Perbedaan ini, yang mana ini sekecil apapun yang bisa kita perbuat, IMI telah menyumbangkan sebutir, setitik air untuk ketentraman, kedamaian, dan persatuan di Republik ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada satupun ajaran agama di Indonesia ini yang mengajarkan yang tiga tadi, intoleran, terus radikalisme, dan terorisme. Ya, itu hanya sebuah kejahatan yang perlu ditindak, diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Utuh. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang beragama Hindu, selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Tuhan Yang Widi melindungi, mendamaikan, dan mesejahterakan kita semua. Dan sekaligus juga dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang Muslim, selamat menyambut bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga nanti puasanya lancar hingga sampai pada hari Idul Fitri nanti. Sekian, terima kasih. Salam damai semuanya. Terima kasih. Om Swastiastu. Matur suksma. Nah, ini Pak Mangku. Semua sami-sami Pak Utuh. Berikutnya saya satu lagi dari Buddha. Saya persilakan dari Buddha, agama Buddha, siapa yang mewakili ini? Rupanya Bante Tejopuno enggak ada ini ya. Siapa yang mewakili Mbak Wulan dari agama Buddha? Kalau tidak ada, dari agama Buddha? Tidak ada, Pak Utuh. Tidak ada. Kemudian berikutnya saya akan mempersilakan satu atau dua orang yang secara singkat saja dari partisipan. Mungkin ada yang ingin tanyakan, mungkin silakan bisa melakukan raise hand sehingga saya bisa melihat dari sini. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya persilakan melakukan satu raise hand atau angkat tangan. Nah,
Baik, Mas, belum ada. Saya persilakan mungkin Gus Nisam. Kembali saya kepada Gus Nisam. Nah, Gus Nisam, ada satu pertanyaan ini sebenarnya ini. Sebenarnya tujuan akhir, kalau tadi kita lihat bahwa ini adalah untuk menimbulkan satu kekacauan. Tapi apakah ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk para teroris ini? Khususnya kalau dahulu kita melihat para pelaku kejahatan ini rata-rata mereka direkrut dari golongan ekonomi lemah. Tetapi sekarang rupanya dari ekonomi yang sudah mapan. Terbukti dari satu misalnya bom yang diledakkan di gereja Santa Maria Tak Bercela. Mereka adalah orang-orang yang mampu. Kemudian di gereja di gereja katedral. Mereka juga orang yang mampu. Mengapa terjadi satu perubahan, satu fenomena ini, Gus? Sesungguhnya aktivitas terorisme itu tidak ada hubungannya dengan ekonomi, Pak. Itu korban dari ajaran yang itu sesuatu yang lain dari kebenaran. Kalaupun setelah diteliti beberapa itu ditemukan sebab ekonomi lemah misalnya, itu hanya salah satu celah. Memang kalau ekonomi lemah mudah dicuci otaknya gitu ya. Ya, dicuci otaknya lemah. Makanya ya kita hendaknya memperkuat ekonomi, karena bagaimanapun hidup di dunia ya harus pandai-pandai untuk mencukupi kebutuhan hidup secara materi. Namun sesungguhnya itu bukan, karena ditemukan banyak yang ekonomi kuat. Ya. Bahkan ekonominya sangat kuat, mendanai dan lain sebagainya, seterusnya. Karena saya juga diam-diam meneliti sebab-sebab terjadinya teroris. Oh, pakai diam-diam, Gus? Ya, kalau sudah baru nanti rame-rame, betul. Kalau sudah hasil. Oh. Ya. Saya temukan banyak sebab, dan semua sebab itu terangkum dalam bodoh. Tapi ya bodohnya itu banyak juga yang S2, S3. Maksudnya bodoh dari sisi spiritual atau sisi nurani. Itu biasanya kondisi bingung atau stres, kemudian berteman dengan orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan stres atau bingungnya itu, kemudian didoktrin ajaran, kalau dalam Islam misalnya ajaran Islam yang bersangkutan belum paham betul, sehingga ya dimanfaatkan gitu loh. Ya. Karena sesungguhnya para teroris itu, mereka itu gak salah-salah banget. Apes gitu loh mereka. Iya, gak salah-salah banget. Apes. Dia bisa dimasuki itu karena stres atau karena bingung, dan sesungguhnya ingin mencari jalan kedekatan kepada Tuhan. Hanya saja ketemu orang yang tidak bertanggung jawab itu, kemudian diisi atau didoktrin sesuai keinginan mereka, yang kemudian diajak untuk menteror dan lain sebagainya lah. Maka agama seseorang itu sangat ditentukan oleh gurunya. Sangat ditentukan oleh gurunya atau sahabat terdekatnya. Bagaimana
kualitas agama seseorang itu bisa dilihat dari gurunya atau sahabat terdekatnya. Kalau nggak punya guru berarti dari sahabat terdekat. Ya begitulah agama seseorang itu. Maka berhati-hatilah wahai pemeluk agama, dalam memahami agama itu berhati-hatilah mencari guru dan sahabat terdekat. Karena cermin agama kita itu bisa dilihat dari mereka. Kalau bersahabat dengan Pak Uto, insya Allah aman, damai. Dan tokoh-tokoh di MP ini insya Allah sudah matang, sudah arif dan bijaksana. Dan ya buktinya ya bergabung di MP ini sudah tidak diragukan lagi sehatnya nurani, rohani, dan kemanusiaannya insya Allah telah berproses menuju kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka melalui kegiatan ini saya himbau khususnya kepada saudara Muslim, waspadalah dalam memahami ajaran Islam, janganlah dipahami sepotong-sepotong atau separuh atau sebagian-sebagiannya. Nah, tapi pelajarilah Al-Quran dan Al-Hadis secara utuh, secara komprehensif, menyeluruh, tidak dipilah-pilah, agar cerminan sosok Nabi kita Muhammad itu tergambar atau tersifati dengan benar. Yang kemudian kita jadikan teladan di kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Begitu Pak Jo. Iya, tapi Gus, ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri sekarang ini. Dengan adanya media sosial, banyak orang-orang yang belajar agama itu melalui media sosial ataupun bahkan melalui YouTube. Nah, dari sini sebenarnya mereka masih belum bisa memahami secara penuh karena tidak terjadi satu interaktif antara pengajar yang ada di YouTube, ustadz yang ada di YouTube dengan penonton. Nah, ini yang sebenarnya akhirnya mengakibatkan terjadinya satu pergeseran nilai. Ini bagaimana Gus untuk menanggulangi dari yang ada di media sosial ini? Ya, kita harus dewasa dalam mengambil sesuatu yang sifatnya ajaran agama. Bahwa kalau di Islam itu harus jelas, syaratnya harus jelas. Belajar agama melalui internet itu tidak jelas. Itu bukan orang itu. Tapi ya elektronik. Ya, internetnya yang masuk surga Gus ya. Iya. Ya. Internetnya yang masuk surga. Berguru itu kalau di Islam harus talaki. Talaki itu bertemu langsung. Kemudian dijadikan sahabat dekat. Artinya ya akan menjadi kita itu tercerminkan oleh siapa yang kita teladani. Ya. Jadi sangat berbahaya kalau tidak tahu itu. Misal dekat dengan Gus Dur, ya akan meniru. Walaupun tidak seluruhnya, ya sebagian yang bisa ditiru lah. Ya. Jadi dekat dengan Pak Uto, ya jelas. Jelas itu. Tapi kalau saya kan sama orang ganteng kan nggak apa-apa Gus. Ya sesama ganteng nggak usah muji-muji lah. Uto ganteng. Ya. Saking nggak adanya yang mengakui sampai muji. Kok sampai sih ngomong kok tuh. Sebentar Gus. Kedengaran orang banyak nanti Gus. Iya. Ya. Rahasia nggak boleh dibongkar ya. Ya jangan Gus. Ya, kita sama betul. Baik, terima kasih Gus Nizam.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk merangkum dari apa yang sudah kita bahas bersama-sama, bahwa ternyata kalau kita meletakkan sosok manusia berada di tengah-tengah sebuah segitiga sama sisi, di mana sudut yang di atas adalah Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sudut yang ada di bawah keluarga dan lingkungan. Maka manusia ini seharusnya berada di tengah-tengah ini. Kalau dia terseret lebih mendekati ke arah lingkungan dan kebetulan lingkungannya itu tidak benar, maka dia akan bisa merubah sifat-sifat atau watak asli seseorang. Bahkan keluarganya pun juga akan ditinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian kalau dia naik ke atas, lebih menekankan kepada ke atas, maka dia akan benar-benar bisa lebih memahami ke arah seorang manusia sufi, seorang sufi yang lebih mendekatkan diri, yang sudah hilang dari kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Tetapi dia masih akan tetap berinteraksi dengan lingkungan dan keluarganya. Dia tidak akan bisa lepas. Tetapi justru akan bisa menimbulkan satu keharmonisan. Kemudian teroris dan jihad dan terorisme. Sebenarnya akar masalahnya, penyebabnya itu hanya ada dua. Jadi kalau dari uraian Gus Nizam bisa saya simpulkan ternyata penyebabnya hanya ada dua. Satu, salah paham. Yang kedua adalah gagal paham. Salah paham terhadap pengertian suatu agama, gagal paham dia dalam menerjemahkan agama itu sendiri. Sehingga menimbulkan satu kesenangan untuk bisa menimbulkan satu kekacauan dan kerugian-kerugian bagi umat manusia. Ini yang sebenarnya dari sini. Dan yang terakhir, saya mohon untuk closing statement dari Suster Kristila. Closing statement, monggo Suster. Biar teman-teman yang lain bisa juga mendengarkan closing statement. Suster. Sudah tidak ada Mbak Wulan. Suster Kristila masih ada ini? Nah, silakan bagaimana Suster? Ya, selamat sore semuanya dan selamat sejahtera. Bahwa pertemuan pada sore hari ini membuka wawasan banyak pihak yang mungkin seperti yang dikatakan dalam kata terakhir dari Bapak Oto tadi, memang terjadinya teroris itu banyak orang yang tidak paham tentang banyak yang tidak paham tentang arti jihad itu sendiri, karena sesungguhnya sungguh banyak orang yang tidak mengerti tentang maksud dari katakan jihad ya, sehingga orang yang tidak paham tadi dapat menimbulkan adanya suatu gerakan-gerakan yang mengancam lawan orang lain itu. Jadi sebenarnya ya tetap kita, yang kedua kita tetap bersyukur bahwa kita boleh hidup di Indonesia yang sungguh sebenarnya terorisme itu sangat tidak dikehendaki di negara kita ini. Semua agama menghindari
menolak adanya terorisme dan semua sebenarnya ingin Indonesia ini tetap aman dan damai, terhindar dari terorisme tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Mohon maaf kalau kurang seperti yang tidak dikehendaki, seperti yang tidak dikehendaki. Mohon Terima maaf tadi kasih saya agak Ya. keluar sebentar karena ada yang mencari saya. Baik, terima kasih. Dan terakhir saya mohon ini kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kita berharap bahwa sebenarnya IMP ini akan bisa merambah ke secara nasional. Mungkin ada saudara-saudara kita yang berada di provinsi yang lain yang ingin melaksanakan pertemuan nanti setelah pandemi ini, pertemuan mengenai Indonesia merayakan perbedaan kebinekaan, maka kita akan siap untuk bisa menghadiri. Jadi sehingga dengan demikian maka Indonesia merayakan perbedaan, getaran-getaran IMP itu akan lebih merambah masuk ke dunia, ke lorong-lorong nurani kita sebagai insan manusia di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kemudian terakhir closing statement dari Gus Nizam, Gus. 3 menit. Ya, Pak Oto. Pak Oto. Ye. Sharing. Ya, Pak Oto. Ya. Pak Muslim Linggau. Ya, baik. Selamat sore para budiman. Salam kebajikan. Ya. Jadi banyak kita dengar semua asumsi dan berpemikiran dari agama. Jadi belum terpikirkan oleh kita itu adalah politis, strategi dan ekonomis. Iya. Tingkat tinggi. Jadi sehingga jadi hitamkan itu semua agama. Jadi dia melihat seperti tadi mayoritas mana dan mana yang bisa dimanfaatkan lebih lembut. Jadi manusia itu bagaikan sebuah komputer di jadi instalnya inilah jago yang bilang cuci otak tadi. Bahasanya aja sudah tidak setuju, bukan cuci, pengotoran otak, penginstalannya salah tadi. Sehingga itulah menjadi. Jadi kalau di rumah sekolah sebut nama itu budi pekerti. Nah, jadi harus ditekankan budi pekerti. Kalau tentang agama dibicarakan, spiritual, itu hanya sangat-sangat jauh sekali. Usia 15, dia belajar mengetahui sebuah pengetahuan. Usia sebelumnya mohon maaf ini Pak Muslim ini mohon untuk HP-nya ini lebih hanya kelihatan maskernya separuh ini. Nah, gini ya. Monggo pas ini. Ya, jadi sehingga di usianya belum matang itu paling enak dia dimanfaatin atau dipengaruhi. Jadi inilah di usia muda itu sehingga perlu dia diinstal dengan yang benar semua bagaikan komputer tadi. Nah, bagaikan tadi dari usia dan sekolahnya itu. Nah, jadi tadi saya ada mengatakan politis, strategi dan ekonomis. Ini permainan tingkat tinggi. Nah, dahulu minyak, sekarang bukan minyak sudah tuh ada uranium. Sekarang ada apa? Ya, di Sulawesi itu ada apa? Jadi yang akan datang dunia ini adalah main di baterai sudah. Baterai itu apa bahan bakunya? Nah, jadi cemburu sosialnya inilah dimasukkan sehingga dia mau merebut. Sedangkan yang kaya itu adalah Indonesia semua. Maka itu Indonesia sasaran empuknya. Nah, di sini sebagai tokoh agama baru kita berbicara tentang agama. Nah, kita harus hati-hati di bawahan yang kita ayomin semua itu. Nah, kita beri pengetahuan, wawasan, cara berpikir yang benar dan baik semuanya itu. Nah, di sini setuju Pak Muslim. Jadi memang betul sekali apa yang sudah diuraikan. Mohon maaf ini Pak Muslim, saya terpaksa harus karena mengingat waktu. Saya persilakan kemudian pada Gus Nizam closing statement. Gus Nizam 3 menit aja Gus. Terima kasih Pak Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad yang sesungguhnya adalah memerangi diri sendiri, di mana ada 7 tahapan
memerangi kejahatan diri sendiri, meliputi nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, hingga kamilah, sofiyah. Bahwa yang belum selesai pendakian menapaki langit dalam dirinya hingga ke langit 7. Dalam Islam Sufi, ia belum dibolehkan jihad bil adu, yaitu perang melawan musuh luar diri. Karena bila ia mati, terbunuh, ia belumlah dititeli syahid, tapi sangit. Itu perlu bimbingan yang serius untuk mencari sahabat terdekat yang soleh, yang benar dalam bersahabat itu tidak ada ikatan selain mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Dan paling bahaya adalah ketika pencapaian pendakian nafsu itu sampai kepada nafsu sabu'nya, nafsu kepuasan. Di titik itulah seseorang itu menjadi sangat sensitif dan cenderung merasa benar sendiri, ingin menang sendiri, maka kemudian mudah sekali menyalahkan orang lain dan ingin sekali mengalahkan orang lain. Ini titik yang paling bahaya yang harus diwaspadai. Di usia pertumbuhan kejiwaan seseorang biasanya itu usia 20 hingga 30 atau 35 atau sampai 40 lah, tergantung keseriusan yang bersangkutan dalam pendakian, penapakan perjalanan rohaninya itu. Tapi jarang sekali di usia di atas 40 apalagi 50. Ini penelitian yang diam-diam saya lakukan. Maka di usia perkuliahan, di usia kuliah itulah, maka tak heran kalau ajaran-ajaran garis keras itu tumbuh subur di kalangan kampus. Karena usia 20 hingga 30 atau 35 itulah memang usia-usia yang mudah sekali dimasuki ajaran-ajaran yang garis keras, yang aneh-aneh. Itu disukai oleh mereka-mereka sahabat teman-teman kita yang masih berusia 20 hingga 30 atau 35. Untuk itu bagi orang tua hendaknya dekat dengan anaknya yang kuliah, apalagi jarang bertemu, harus mengawasi konsumsi agama yang mereka dapat. Karena sangat berbahaya jika kemudian renggang dan bersikap yang tidak bersahabat. Itu di antara tanda-tanda ia sedang teracuni oleh ajaran agama yang aliran keras itu. Apalagi kalau sampai berani kepada orang tua dan meremehkan atau merendahkan, itu sudah pasti. Nah, itu akibat dari ajaran yang salah paham dan paham salah tadi itu. Dan gagal paham. Gagal paham, ya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Memang yang tua-tua secara spiritual, dia tidak boleh tidak peduli dengan kalangan muda spiritual. Karena kalangan muda spiritual itu cenderung ingin diakui dan ingin tampil dan sebagainya dan seterusnya, maka pastilah ya gitu beraksi yang ingin diperhatikan intinya. Itu semua kita yang sudah merasa tua spiritual atau matang secara kebijakan hendaknya
terhadap yang berproses, yang muda-muda, mau sendiri dan menjadi teman perjalanan mereka. Itu saja Pak Uto, sudah 3 menit. Terima kasih Gus Nizam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai satu akhir kata saya perlu untuk mengingatkan bahwa dalam bulan April ini kita akan bersama-sama memperingati Hari Kartini, hari lahirnya Ibu kita Kartini, dan untuk itu IMP akan menyajikan tanggal 19 April dengan satu tema, Kartini, masa kini dan masa depan, yang akan dibawakan oleh 2 orang narasumber dari lintas generasi. Salah seorang di antaranya adalah seorang presenter dari sebuah TV nasional yang masih muda, yang bernama Brigita Manohara. Mungkin sudah banyak yang mengenal, sering tampil di TV One. Kemudian akan didampingi oleh Ibu Zulaikha. Ini. Sehingga dari lintas generasi kita akan melihat bagaimana perkembangan Kartini, masa kini, dan masa depan. Apakah kalau dahulu menggunakan rok panjang, kemudian naik, kemudian tahun 70-an, rok mini, kemudian naik lagi, kemudian sekarang kembali lagi ke panjang, dan sebagainya. Tapi itu nanti akan bisa kita lihat, kita saksikan bagaimana pembicaraan kita terkait dengan Kartini, masa kini, dan masa depan. Dengan jam yang sama, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf apabila di dalam tutur kata saya membawakan acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wicek Dongkien, dan Rahayu. Rahayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara. Salam Pancasila. Saudara.